Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang atom dari Cimahi dan buah duko. Cakep. Tapi enakan buah kedondong. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab waalaikumsalam dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang artikel yang akan diterangkan oleh Saya Nina Dwiono. saya Ajra Nabila. Dan saya Muhammad Alfa Deva. Dan kalau kalian penasaran apa itu artikel, yuk capcus. Cikidat, guys. Itu ada pengertian artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya dapat ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Selain itu juga ada artikel opini, yaitu tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Pun ciri-ciri artikel. Yang pertama didasari oleh fakta, kedua bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga mengandung opini atau gagasan. Yang keempat sistematis, dilandasi oleh data berupa hasil penelitian, teori maupun fakta. Dan bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, yaitu komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas. Yang terakhir ada bahasa baku, kalimat tugas, dan denotif dan ekpetik. Selanjutnya ada tujuan dituliskannya sebuah artikel bagi pembaca. Salah satunya adalah mendapat pengetahuan dan informasi sebagai sarana edukasi dan juga sebagai sarana hiburan. Fungsi artikel yang pertama ada sebagai bahan informasi, referensi, juga acuan mengenai topik. Yang kedua ada sebagai tempat diskusi dan sosialisasi gagasan. Yang ketiga memberikan kontribusi pemikiran dan solusi terhadap suatu permasalahan. Yang keempat ada sarana aktualisasi dan eksistensi diri. Struktur artikel yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis, berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan dalam artikel. Yang kedua ada argumentasi, berisi pendapat atau pandangan terhadap permasalahan. Dan yang ketiga ada pernyataan ulang pendapat atau interiterasi, berisi penegasan kembali yang merupakan kembali kunci pendapat yang telah ditemukan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut dalam bentuk simpulan. Selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel narasi merupakan artikel yang menceritakan rangkaian peristiwa secara sistematis, mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. Contohnya adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Contohnya adalah sebuah teks yang berjudul Bahaya Penggunaan Plastik Berlebih. Ini ada artikel deskriptif. Artikel deskriptif adalah artikel yang menggambarkan suatu hal kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar langsung isi deskripsi. Contohnya adalah sebuah teks yang berjudul Kebaya Jawa Tengah. Selanjutnya ada artikel persuasi. Artikel ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu yang disarankan penulis dalam tulisannya. Contohnya adalah sebuah teks yang berjudul Persaingan Dunia Kerja. Selanjutnya ada artikel argumentasi. Artikel argumentasi berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis yang disertai oleh data, opini, fakta untuk mendukungnya. Contohnya adalah sebuah teks yang berjudul Lumpur Lapindo. Selanjutnya ada artikel eksposisi. Artikel eksposisi memberikan informasi secara singkat, padat, dan akurat agar dapat menambah wawasan pembacanya. Contohnya adalah berita di koran, panduan penggunaan, dan lain halnya. Contohnya adalah sebuah teks yang berjudul Menuntaskan Permasalahan Sampah Bantar Gebang. Selanjutnya ada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan bahasa populer dan dimuat di media massa online ataupun cetak. Contohnya adalah sebuah teks yang berjudul Bahaya Internet untuk Remaja. Selanjutnya ada artikel opini. Artikel ini memberikan informasi secara singkat, padat, dan akurat agar dapat menambah wawasan pembacanya. Contohnya adalah berita di koran dan panduan penggunaan. Contohnya adalah teks yang berjudul Tips Cara Menjaga Daya Tahan Tubuh Setiap Hari. Artikel ulasan. Artikel ulasan berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis yang disertai oleh data, opini, fakta untuk mendukungnya. Contohnya adalah sebuah teks yang berjudul Train Analisis Train Tubusan. Ini ada artikel praktis. Artikel ini mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan dan disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Contohnya adalah revisi sistem pendidikan formal bisa jadi solusi.
Terakhir yaitu langkah-langkah dalam membuat artikel. Yang pertama yaitu menentukan tema, kedua mengumpulkan data, ketiga mengolah data, keempat membuat kerangka tulisan, dan yang kelima menyusun teks artikel opini dengan cara mengembangkan kerangka yang telah disusun. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks artikel. Yang pertama ada adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata-kata keterangan atau adverbial frekuentatif. Seperti selalu, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Contohnya pada kalimat adalah sebagian besar wanita Jawa menggunakan kebaya Jawa untuk pernikahan. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi menata argumentasi seperti pertama, kedua, dan berikutnya. Contohnya pada kalimat adalah pertama, untuk menjaga daya tahan, kamu harus menjaga nutrisi kebutuhan tubuh. Selanjutnya, ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Seperti, selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru. Contohnya pada kalimat adalah, PT Jakpro bekerja sama dengan konsorsium PT Wijaya Karya. Selain itu, dapat menghasilkan energi terbarukan dengan memiliki kemanfaatan umum. Ada konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Contohnya adalah, sebelumnya terjadi kasus pelecehan, penganiayaan, hingga penculikan yang terjadi di media sosial. Selanjutnya ada konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya dan sebagainya. Contohnya pada kalimat adalah supaya sampah plastik tidak bertebaran lagi sampai ke laut. Pada teks artikel juga terdapat kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas menarik. Contohnya adalah aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, imajinatif, nukilan, tajuk rencana, teks opini, atau keterangan posisi. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada presentasi hari ini. Sebelum kita tutup, kita ada pantun nih buat kalian. Goreng ikan dicampur bakmi, Digoreng terpisah, jalan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami. semoga mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.